Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Perkenalkan, nama saya Randi Nanda Hairudin dengan NPM 217555026 dari kelas 4A akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 57 yang mana mengatur provisi dan kontingensi. Tujuan dan ruang lingkup PSAK 57 atau IAS 37 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkap dalam CALK agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah terkait dengan informasi tersebut. Adapun pengecualian PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya kecuali yang timbul dari yang pertama itu dari kontrak eksekutor, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan atau onerous. Kemudian yang kedua itu hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain. Contoh PSAK 34, 46, 30, 24, 28 dan 36. Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Adapun definisi dari kontrak eksekutor adalah eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Kemudian definisi dari provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Kemudian ada definisi daripada liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian ada pengakuan provisi. Provisi diakui jika yang pertama entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban estimasi tidak diakui. Kemudian lanjutan daripada pengakuan provisi, dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas. Setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada kemudian pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada pengakuan provisi selanjutnya yaitu pertimbangan bukti-bukti yang tersedia. Yang pertama itu besar kemungkinannya bahwa kewajiban telah ada pada akhir periode pelaporan. Entitas mengakui provisi jika kriteria pengakuan terpenuhi. Dan jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Kemudian pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Kemudian ada pengakuan provisi selanjutnya itu kewajiban hukum timbul dari suatu kontrak secara eksplisit atau implisit. Kedua, peraturan perundang-undangan atau yang ketiga pelaksanaan produk hukum lainnya. Kemudian ada kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif ini yang pertama berdasarkan praktik baku masa lalu dan yang kedua menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kemudian provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang, yaitu penyelenggaraan entitas pada masa yang akan datang. Contoh itu ada denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu
tanpa memandang tindakan entitas pada masa mendatang. Biaya kegiatan purna operasi decommissioning instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Kemudian ada kewajiban kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi. Menurut PSAK 57 par 27, kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kemudian kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena yang pertama, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Selanjutnya disebut sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya, atau yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kemudian ada kontingen aset. Entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi menurut PSAK 57 par 31. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Pengukuran. Yang pertama ada estimasi terbaik, yaitu jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Par 36. Yang kedua ada resiko dan ketidakpastian. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Terdapat pada par 42. Yang ketiga ada nilai kini. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Kemudian yang keempat, peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Kemudian yang kelima ada rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Kemudian ada penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Kemudian penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Selanjutnya jumlah yang diakui sebagai pengganti tidak boleh melebihi jumlah provisi. Dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantinya. Kemudian ada perubahan dan penggunaan provisi. Provisi ditelaah pada setiap waktu akhir periode pelaporan, estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. PSAK 57 par 59. Jika kewajiban diestimasi di diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. PSAK 57 par 60. Kemudian provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. Kemudian kontrak memberatkan. Jika entitas terkait dalam waktu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut.
Kemudian ada restrukturisasi. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah yang pertama lingkup kegiatan usaha suatu entitas, kedua cara mengelola sumber tersebut, cara mengelola usaha tersebut. Contoh, yang pertama penjualan atau penghentian suatu lini usaha, yang kedua penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke negara atau kawasan lain. Yang ketiga perubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan satu lapis manajemen dan reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan pada karakteristik dan fokus operasi entitas. Kemudian kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang rinci dan menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Rinci lihat PSAK terdapat pada PSAK 57 Part 72. Kemudian provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dan restrukturisasi yaitu yang memenuhi kedua persyaratan berikut ini. Yang pertama, benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi dan tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas. Kemudian pengungkapan, untuk pengungkapan ini untuk setiap jenis provisi entitas harus mengungkapkan yang pertama nilai tercatat pada awal dan akhir periode, yang kedua provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada, yang ketiga jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Yang keempat itu jumlah yang belum digunakan yaitu dibatalkan selama periode bersangkutan. Dan yang kelima peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Kemudian entitas juga harus mengungkapkan pula yang pertama uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Kemudian yang kedua, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perkiraan peristiwa masa depan. Kemudian yang ketiga, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Kemudian ada transisi dan tanggal efektif. Dampak diterapkan PSAK ini pada tanggal efektifnya atau lebih dini dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode PSAK ini pertama kali diterapkan. Kemudian entitas dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Kemudian jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Kemudian berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari. Penerapan lebih dini dianjurkan. Nah, di sini ada perbedaan antara PSAK 57 dengan PSAK 57 yang lama. Itu ruang lingkup. Untuk PSAK 57 dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57. Kemudian untuk PSAK 57 yang lama, kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari instrumen keuangan. Kemudian untuk yang PSAK 57 tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Kemudian dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 tahun 2000. Sedangkan di PSAK 57 lama ini instrumen keuangan termasuk garansi yang tidak dicatat dengan nilai wajar.
Kemudian kewajiban diestimasi kewajiban kontingensi dan aset kontingensi entitas asuransi pemegang polis. Sedangkan ketentuan transisi untuk di PSAK 57 lama, penjelasan ketentuan transisi untuk perubahan akuntansi tidak mengacu pada PSAK 5, sedangkan di PSAK 7 yang terbaru itu dihilangkan. Kemudian untuk lampiran pada PSAK 57 yang lama itu tidak diatur, sedangkan untuk PSAK 57 itu terdapat contoh refund. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.